Di tengah rimba lebat tanah Sunda, suara alam bersatu dalam irama yang ganjil. Angin berdesir membawa aroma tanah basah, sementara pohon-pohon tinggi seolah berbisik satu sama lain. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Getaran tanah perlahan muncul bukan dari gempa, bukan dari binatang buas, melainkan dari jejak sejarah yang tengah berubah. Genderang perang mulai berdentum di kejauhan, memecah keheningan hutan. Sebuah era lama tengah runtuh. Kerajaan Tarumanagara, kerajaan besar yang pernah menguasai barat Nusantara, telah memudar. Namun dari abu kejayaannya, sebuah kekuatan baru tengah bersiap bangkit. Dan nama itu akan menggema berabad-abad kemudian. Pajajaran. Namun, lahirnya kerajaan besar tidak pernah sederhana. Di balik nama besar Pajajaran, terdapat dua kerajaan yang pernah bersaudara, namun terpecah karena ambisi dan ego. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, keduanya berasal dari akar yang sama warisan Tarumanagara, tapi sejarah tidak menjamin persatuan. Bertahun-tahun mereka berdiri berdampingan, tapi tidak bersatu. Dinding-dinding istana mereka dipenuhi rasa curiga. Raja-raja mereka saling menebar ancaman halus, dan rakyatnya mulai terpecah secara batin. Sebuah tanah yang seharusnya bersatu, justru terperangkap dalam bayang-bayang konflik yang tak kunjung selesai. Di tengah ketegangan itu, takdir memperkenalkan seorang anak raja. Namanya Tri Baduga, lahir dari darah bangsawan Sunda, tapi juga memiliki garis keturunan Galuh. Sejak kecil, ia hidup dalam ketenangan istana, tapi hatinya tak pernah buta terhadap gejolak di luar tembok batu. Ia tumbuh dalam kesenyapan yang dalam, mendengarkan, mengamati, dan menunggu. Banyak yang mengira ia hanya pewaris, biasa seorang pangeran yang akan hidup nyaman tanpa ambisi. Tapi diam-diam, dalam dirinya tumbuh tekad sebesar gunung. Ia tahu, jika tanah leluhurnya ingin bangkit kembali, dua kerajaan itu harus disatukan. Bagaimanapun caranya, waktu pun bergerak. Ketika sang ayah wafat, Tri Baduga naik tahta sebagai Raja Sunda. Ia masih muda, tapi matanya tajam seperti elang. Bukannya menikmati singgasana, ia justru segera menatap ke timur, ke Galuh. Ia tahu, di sana ada setengah dari dirinya yang belum diterima. Tapi ia juga tahu, tidak semua perang dimenangkan dengan pedang. Tri Baduga bukan hanya ahli strategi, tapi juga seorang pemimpin yang memahami bahasa politik. Ia memulai pendekatan halus, mengirim utusan, menjalin pernikahan bangsawan, membangun kepercayaan yang selama ini terkubur oleh rasa takut. Sedikit demi sedikit, tembok Galuh mulai retak. Tidak ada ledakan besar, tidak ada perang berkepanjangan. Ketika saatnya tiba, dua kerajaan itu bersatu dalam keheningan yang menegangkan. Tak ada yang percaya sebelumnya, tapi Tri Baduga berhasil melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil. Ia bukan saja menyatukan dua kerajaan, tapi juga dua identitas, dua sejarah, dan dua masa depan. Dan dari persatuan itulah, sebuah nama baru diumumkan. Kerajaan Pajajaran. Suara lonceng istana berdentang, rakyat berkumpul, dan langit di atas tanah Sunda seolah ikut bersinar lebih terang. Sejarah pun mencatat sebuah babak baru telah dimulai. Dari penyatuan itulah, lahir sebuah kekuatan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di tanah Sunda, Kerajaan Pajajaran tidak hanya lahir dari politik, tapi juga dari harapan rakyat yang sudah lelah akan perpecahan. Di pasar-pasar, di lumbung-lumbung desa, nama Pajajaran mulai disebut dengan nada bangga. Ini bukan sekadar kerajaan, ini simbol kesatuan. Dan Tri Baduga, yang kini menyandang gelar Prabu Siliwangi, menjadi pusat dari segalanya. Seorang raja yang tak hanya memerintah, tapi juga memberi arah. Namun, kejayaan yang baru lahir itu belum sepenuhnya aman. Seperti bara dalam sekam, dunia luar mulai melirik kerajaan baru ini dengan campuran kagum dan waspada. Untuk mengokohkan kekuasaannya, Prabu Siliwangi memindahkan pusat pemerintahan ke sebuah dataran tinggi yang subur dan strategis. Tempat itu bernama Pakuan Pajajaran. Letaknya dikelilingi hutan, sungai, dan perbukitan yang alami, lokasi yang sulit diserang tapi mudah dipertahankan. Hari demi hari, Pakuan berkembang. Istana besar mulai dibangun dari batu yang kokoh. Jalan-jalan diperlebar, dan tatanan kota dirancang dengan detail luar biasa. Para arsitek terbaik dipanggil dari pelosok negeri. Para pujangga menulis tentangnya, menyebutnya sebagai matahari baru di barat tanah Jawa. Dari sini, Pajajaran mulai menyebar pengaruh. Bukan hanya melalui pasukan, tapi juga melalui peradaban. Kemakmuran pun tumbuh pesat. Pajajaran menjelma jadi kerajaan yang hidup dari dua sumber utama, tanah dan laut. Rakyatnya menanam padi,
kelapa, dan rempah-rempah yang melimpah. Sementara pelabuhannya menjadi titik singgah pedagang dari jauh dari Melayu hingga India. Hukum ditegakkan dengan tegas, tapi adil. Rakyat merasa aman, dan rasa percaya pada sang raja semakin dalam. Tapi di balik kemewahan istana dan pasar yang ramai, Prabu Siliwangi tidak pernah tidur nyenyak. Ia tahu sejarah tidak pernah diam. Ia tahu ketika satu kekuatan tumbuh, kekuatan lain akan merasa terancam. Dan kekuatan itu mulai terlihat dari arah barat. Kesultanan Banten yang dulunya hanya kerajaan kecil di pesisir, kini tumbuh menjadi kekuatan baru dengan visi yang sangat berbeda. Mereka membawa keyakinan baru, cara hidup baru, dan ambisi yang tak kalah besar. Banten memandang Pajajaran bukan hanya sebagai tetangga, tapi sebagai batu penghalang. Perselisihan pun mulai muncul, bukan dalam bentuk perang terbuka, tapi melalui jalur dagang yang dipotong, utusan yang dipermalukan, bahkan agen rahasia yang menyusup ke dalam istana Pajajaran. Perlahan tapi pasti, benih konflik ditanam di tanah yang dulu subur oleh damai. Namun, Prabu Siliwangi bukan raja yang mudah digoyahkan. Ia membangun pasukan elit yang tak kasat, mata prajurit-prajurit, hutan yang dilatih dalam senyap, muncul dari bayangan dan kembali ke gelap. Mereka dikenal sebagai penjaga negeri, para pengintai, dan pelindung dari ancaman yang tak terlihat. Siapapun yang mencoba mengusik Pajajaran, seringkali menghilang tanpa jejak. Para bangsawan dari luar mulai ragu untuk menyerang, karena kisah-kisah misterius tentang pasukan tak terlihat itu menyebar dari pelabuhan ke pelabuhan. Tapi Prabu Siliwangi tahu, kekuatan sejati bukan hanya di pedang, melainkan di kebijaksanaan untuk memilih kapan harus bertarung, dan kapan harus menunggu. Tahun-tahun keemasan Pajajaran terus berjalan. Kemakmuran merata dari desa ke kota, dari pelabuhan ke ladang. Namun seperti semua cerita kejayaan, ada harga yang harus dibayar. Prabu Siliwangi semakin menua, rambutnya mulai memutih, langkahnya melambat, dan suara rakyat mulai dibayangi kekhawatiran. Siapa yang akan menggantikannya? Di balik tembok istana yang megah, perebutan pengaruh mulai merayap. Para putra dan bangsawan mulai saling memata-matai, membentuk faksi, bahkan mengadu kekuasaan secara diam-diam. Tidak ada darah yang tumpah. Belum, tapi udara di dalam istana Pakuan mulai berbau kecurigaan. Di saat Pajajaran sibuk dengan konflik dalam, Kesultanan Banten melihat celah. Mereka mengirim utusan bukan satu atau dua, tapi berulang kali. Dengan wajah ramah, mereka membawa hadiah dan kata-kata manis. Tapi Prabu Siliwangi tahu, itu bukan perdamaian, itu pengamatan. Banten ingin tahu seberapa dalam keretakan di dalam istana. Mereka ingin melihat apakah kekuatan besar itu masih memiliki gigi, atau hanya kulit luar yang menawan. Dan sayangnya, beberapa dari bangsawan Pajajaran yang haus kekuasaan mulai tergoda. Mereka membuka pintu belakang pada musuh, berharap mendapat imbalan kelak jika kekuasaan berubah tangan. Hari-hari menjadi semakin sunyi. Prabu Siliwangi, yang dulu memimpin ribuan pasukan, kini lebih sering menyendiri. Ia duduk di pendapa istana, memandang matahari yang turun perlahan di balik hutan. Ia tahu waktu tidak memihak, rakyat masih mencintainya. Tapi kekuatan tak lagi dalam genggamannya seperti dulu. Di dalam benaknya, ia menyadari bahwa Pajajaran berdiri di atas tanah yang mulai retak. Ia menolak untuk tunduk pada musuh, tapi ia juga tak ingin rakyatnya binasa karena perang saudara. Maka malam itu, di tengah cahaya obor yang redup, ia memanggil para panglima setianya. Untuk terakhir kali, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Jika aku tak lagi ada, lindungi negeri ini. Jangan biarkan musuh menginjak tanah ini tanpa perlawanan. Tapi juga, jangan sampai kita hancur karena kesombongan sendiri." Kata-kata itu terukir dalam hati para pengikutnya. Tapi sebagian dari mereka tahu hari yang gelap sudah dekat. Prabu Siliwangi tidak memberikan perintah menyerang atau bertahan. Ia memberikan wasiat, dan wasiat itu lebih berat dari 1000 perintah perang. Beberapa percaya, malam itu, sang raja telah menyiapkan dirinya untuk menghilang. Bukan mati, tapi melebur dalam alam, seperti leluhur para raja sakti. Tahun 1579 akhirnya datang, seperti badai yang telah lama ditunggu. Langit Pakuan menghitam, bukan oleh awan hujan, tapi oleh asap perang. Kesultanan Banten menyerang dengan kekuatan penuh. Pasukan mereka lengkap dengan senjata api dan taktik baru yang tak dikenal oleh para prajurit Pajajaran. Di seberang benteng, genderang ditabuh, panji-panji berkibar, dan tak ada lagi ruang untuk negosiasi. Prabu Siliwangi, ia tak tampak,
Beberapa berkata, ia sudah pergi sebelum fajar tiba. Yang lain bersumpah melihat harimau putih besar keluar dari hutan malam itu, menuju arah matahari terbenam. Yang pasti, untuk pertama kalinya, Pajajaran berdiri tanpa rajanya. Dalam kekacauan pagi itu, rakyat menkari-kari sosok yang selama ini mereka percaya tak tergantikan. Prabu Siliwangi, tapi ia tak ditemukan di singgasananya, tak ada di ruang pertemuan, tak juga di pendapa meditasi. Yang tersisa hanyalah jubah putihnya yang tergantung di tiang kayu, dan bau dupa yang belum sempat padam. Sebagian prajurit percaya ia telah moksa lenyap dari dunia fisik, menyatu dengan alam. Tapi bagi rakyat yang ketakutan, cerita itu belum cukup untuk menggantikan rasa kehilangan. Dan ketika kabar tentang harimau putih yang terlihat menuruni bukit menyebar, mereka pun memilih percaya bahwa raja mereka belum benar-benar pergi. Namun, kenyataan tak bisa disangkal. Pasukan Banten menembus pertahanan Pajajaran satu persatu. Benteng megah yang dulu dibangun oleh Sri Baduga runtuh, diterjang meriam dan api. Istana Pakuan terbakar. Suara teriakan, denting senjata, dan tangis anak-anak bersatu dalam simfoni kehancuran. Para prajurit bertahan sekuat tenaga, tapi mereka kalah jumlah, kalah senjata, dan tak lagi punya pemimpin yang memberi arah. Naskah-naskah kuno hangus, prasasti-prasasti dijarah, dan banyak situs suci dihancurkan. Dari sebuah kerajaan megah, Pajajaran tinggal puing dan abu. Tapi tak semua hilang. Sejumlah abdi istana dan pendeta berhasil menyelamatkan sebagian kecil pusaka dan ilmu pengetahuan. Mereka melarikan diri ke hutan, gunung, dan desa-desa tersembunyi. Mereka tak membawa tahta, tak membawa emas. Yang mereka bawa adalah ingatan. Ingatan tentang negeri yang pernah besar, tentang raja yang adil, dan tentang kehidupan yang damai. Di tempat terpencil itulah kisah Pajajaran terus diceritakan, dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu, dan dari reruntuhan itu pula lahir tekad baru untuk menjaga warisan leluhur. Meski kerajaan telah runtuh, bagi dunia luar, Pajajaran sudah tamat. Nama itu hanya tinggal catatan dalam laporan perang dan naskah sejarah. Tapi di hati orang-orang Sunda, Pajajaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam kebudayaan, dalam bahasa, dalam tarian, dan dalam doa-doa yang dibisikkan pada malam sunyi. Prabu Siliwangi menjadi simbol bukan sekadar raja, tapi penjaga abadi tanah leluhur. Semangatnya tak dapat ditaklukkan oleh api atau senjata. Ia menjadi legenda yang menginspirasi keberanian dalam diam dan perlawanan dalam keheningan. Karena kerajaan boleh runtuh, istana boleh terbakar, dan peta dunia boleh berubah, tapi warisan tidak bisa dihancurkan begitu saja. Pajajaran adalah cermin jati diri, sebuah kenangan akan zaman di mana kebenaran dijunjung tinggi dan tanah air dicintai sepenuh hati. Prasasti batu tulis yang masih berdiri hingga kini bukan sekadar batu, tapi saksi. Saksi bahwa pernah ada kerajaan yang dibangun bukan hanya dari kekuasaan, tapi dari tekad, dari keberanian, dan dari harapan. Dan selama kisah ini terus diceritakan, maka Pajajaran belum pernah benar-benar berakhir.